Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang kata kerja dasar dan sentence construction. Nah, yang pertama kata kerja dasar itu be. Be ini suatu kata kerja yang tidak beraturan. Disebut be karena sesudah be itu harus ada tiga indikator. Pertama, adjective, nouns, dan adverb. Jadi, lalu be ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, ada, adalah, berada, merupakan, menjadi, atau be ini bisa tidak berarti, tidak diartikan gitu. Jadi ya sudah di depannya aja, nggak pakai arti, tapi tetap ada be. Nah, jika subjeknya I, verb satunya itu am, I am. Terus verb 2-nya I was. Jadi verb 2-nya itu was, verb satunya am, I am, I was. Terus yang kedua yaitu ada, jika subjeknya itu you, they, we, itu verb satunya pakai are. Jadi you are, they are, we are gitu. Kalau verb 2-nya itu pakai were. You were, they were, we were gitu. Jadi berbeda dari I itu sendiri. Jadi kalau kalau you, they, we itu kan bertiga. Nah, kalau I itu sendiri, I am sendiri. Nah, kalau yang tiga ini pakai are. Nah, lanjut. Nah, jika subjeknya he, she, it itu pakai is. He is, she is, it is. Nah, itu verb satunya. Kalau verb 2-nya itu pakai was, sama kayak yang I. Nah, tapi verb satunya tuh tetap pakai is, bukan am. Ya begitu. Contohnya ya, he was, she was, it was gitu. Terus contoh kalimatnya itu kayak I'm busy, I am busy. Terus I'm lazy. Terus I'm hungry, I'm beautiful, I'm gentleman gitu. Terus contohnya yang apa ya? Pokoknya kalau verb 2 itu yang simple past. Kalau verb 1 itu pakai present tense. Kalau yang verb 2 itu simple past tense. Jadi sudah dilakukan gitu. Nah, contoh yang verb 2 itu, contohnya kalimatnya itu kayak gini. She was very happy after the exam. Dia sangat bahagia setelah melakukan ujian. Jadi dia bahagia setelah ujian. Jadi bahagia setelahnya gitu. Jadi selanjutnya ada kata kerja dasar do and does. Di verb 1 itu ada dua, ada do dan does. Nah, do sendiri terdiri dari I, you, they, we. Jadi yang I, you, they, we itu verb satunya memakai do. Kalau he, she, it itu verb satunya memakai does. Kalau di verb 2 I, you, they, we, he, she, it itu menggunakan did. Kenapa menggunakan did? Karena memang sudah paten dari sesepuh bahasa Inggris. Kata do sendiri memiliki dua fungsi, yaitu untuk kata kerja yang berarti melakukan dan mengerjakan. Contoh, Alan does his job. Alan menyelesaikan tugasnya. Kenapa menggunakan does? Karena kata gantinya Alan adalah he. Jadi pasangannya he adalah does. Paham teman-teman? Nah, yang kedua yakni sebagai kalimat tanya atau kalimat negatif. Contoh, does your brother play football? Yang memiliki arti, apakah saudaramu bermain sepak bola? Baik, terima kasih.
Itu bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Wirayuda dengan NIM akhir 014. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan have. Have di sini memiliki arti memiliki. Jadi dari kata dasar memiliki. Untuk bentuknya sendiri have itu ada ada 3. Yang pertama has, yang kedua have, yang ketiga itu had. Nah, di sini has digunakan dengan subjek tunggal seperti he, she, it atau kata benda tunggal. Kemudian untuk have sendiri digunakan dengan subjek jamak seperti they, we, are, you. Keduanya digunakan dalam verb 1 atau present tense. Sedangkan had digunakan untuk verb 2 atau past tense, baik subjek tunggal maupun jamak. Di sini ada contohnya, yaitu you have a new car. Di sini artinya Anda memiliki mobil baru. Kemudian yang kedua yaitu he has a new phone. Dia memiliki ponsel baru. Kemudian yang ketiga, I had a great time at the party last night. Nah, itu artinya aku memiliki waktu yang luar biasa di pesta malam ini. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang struktur kalimat, cara menganalisis sebuah kalimat yang paling mudah. Sebelum itu, kita harus memahami terlebih dahulu perbedaan antara kalimat dan klausa. Kalimat memiliki makna yang lengkap atau mudah dipahami, sedangkan dari segi makna pada klausa, maknanya lebih cenderung membingungkan. Kedua, dari segi pola kalimat tersebut memiliki 2 pola. Pertama, terdiri dari subjek dan kata kerja. Misalnya, I think. Kemudian pola kedua adalah kata kerja terlebih dahulu diikuti oleh subjek. Misalnya, are you there? Pada kalimatnya. Tetapi pada klausa, susunan subjek dan kata kerja selalu tetap. Jadi terdiri dari subjek dan kata kerja. Misalnya adalah that you are happy, artinya bahwa engkau bahagia. Jadi polanya adalah subjeknya you dan are. Itulah perbedaan mendasar antara subjek dan klausa. Penjelasan ini juga menjadi modal nanti saat kita akan belajar tentang noun clause dan adjective clause, yang merupakan cara mudah untuk menganalisis noun clause atau adjective clause dengan melihat pola tetap subjek dan kata kerja. Selain itu, biasanya juga diikuti oleh kata ganti seperti pronoun, contohnya yaitu that. Oke, sekarang kita akan bahas hal selanjutnya, yaitu tentang subjek dan kata kerja, di mana subjek dan kata kerja itu namanya sebuah kalimat. Kalimat dan klausa ternyata memiliki persamaan. Jadi persamaannya adalah keduanya terdiri dari subjek dan kata kerja. Itulah syarat minimal agar sebuah kalimat atau klausa bisa disebut kalimat atau klausa. Isinya harus memiliki subjek dan kata kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mudah untuk memahami atau menganalisa kalimat, yaitu dengan memahami pasangan kata kerja yang ada. Jadi verb 1 di sini adalah bentuk kata kerja yang ke-1, verb 2 adalah bentuk kata kerja yang kedua. Dengan memahami kata kerja ini akan memudahkan kita dalam menganalisa sebuah kalimat. Jadi sekali lagi yang ada di tabel adalah pasangan subjek dan kata kerja, di mana subjek itu sendiri selalu diambil dari 2 unsur bahasa. Yang pertama adalah kata ganti dan yang kedua dari objek itu sendiri. Sekarang yaitu subjek I, kemudian pasangan kata kerja jika menggunakan bentuk kata kerja yang pertama, pasangannya adalah am. Dalam penggunaan be, dalam penggunaan kata kerja be, I pasangannya adalah dengan am. Kemudian subjek you, they are, pasangan kata kerjanya adalah are. Kemudian untuk subjek she, he, it, pasangan kata kerja adalah is. Kemudian subjek I ketika menggunakan kata kerja have, maka I itu adalah pasangannya dengan have. Kemudian untuk you, they, we menggunakan have, dan yang ketiga ini berbeda. Untuk ketiga subjek yaitu she, he, it, maka have tidak digunakan lagi melainkan diganti dengan has. Contoh kalimat misalnya kita ingin mengatakan dia adalah seorang wanita yang memiliki banyak uang, maka kalimatnya yaitu she has much money. Kemudian untuk kata kerja do di sini, subjek nomor 1 sampai 4 sama-sama menggunakan kata kerja do. Tapi untuk subjek ketiga,
She, he, it ini menggunakan kata kerja does. Misalnya kita mau mengatakan dia perempuan selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu. Maka kalimatnya yaitu she always does her work on time. Jadi kita tidak bisa mengatakan she always do her homework on time. Kenapa? Karena pasangan kata kerja she itu untuk does itu pasangannya, bukan do. Kemudian untuk verb 2, pasangan kata kerja be. Jadi untuk verb 2 itu berubah menjadi was dan were. Kemudian subjek I menggunakan kata kerja was, kemudian 3 subjek, kamu, mereka, dan kita menggunakan were di verb 2-nya. Dan she, he, it di verb 2-nya menggunakan was. Ada beberapa verb yang ada di sini. Saya tegaskan verb juga merupakan penanda tenses. Jadi beberapa verb di sini merupakan penanda tenses. Dengan adanya beberapa verb ini akan memudahkan kita dalam menganalisa tenses. Jadi ada 2 fungsi dari subjek dan kata kerja ini. Yang pertama pada tabel ini adalah fungsinya sebagai pasangan subjek dan verb. Kemudian yang kedua adalah sebagai penanda tenses. Untuk you di verb 2 itu, misalnya kita mau membuat kalimat dia laki-laki kemarin ada di sini. Maka kalimatnya yaitu he was here yesterday. Dengan ketika kita akan mengatakan mereka kemarin tidak ada di sini, maka kata kerja yang kita gunakan adalah were. Maka kalimatnya adalah they were not here yesterday. They were not here yesterday. Jadi penggunaan was, were, dan do tergantung dengan kalimat yang kita buat. Jadi jika kita menggunakan were, maka itu kata kerja 2 menjelaskan tentang kalimat yang terjadi di masa lalu. Kemarin ini adalah deskripsi waktu, keterangan waktu. Maka ketika kita ingin mengatakan misalnya kita punya uang, maka kalimatnya adalah we have money. Tidak boleh menggunakan we has money. Kemudian misalnya kita ingin mengatakan tentang kemarin kita punya uang, sekarang tidak punya, maka kalimatnya yaitu we do have not money. Itu merupakan penjelasan pasangan subjek dan kata kerjanya. Kemudian di sini yang perlu diingat ada beberapa contoh. Kalau kita ingin mengatakan dia selalu berada di rumah, maka kalimatnya she is at home. Karena verb 1 itu menunjukkan fakta atau kebiasaan. Sementara verb 2 menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lalu atau sudah terjadi. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Kalau subjeknya ada 2 orang, she dan I, seharusnya kalau she sendiri menggunakan subjek is dan I menggunakan subjek am. She and I sama dengan kan we. Maka kata kerja yang digunakan adalah are, bukan is atau am, tapi menggunakan are karena sama dengan we. Begitu juga dengan misalnya nanti ada subjek he digabungkan dengan you atau they, maka pasangannya menjadi are, bukan is, bukan menggunakan is, karena yang dibicarakan lebih dari 1 orang. Itu sebabnya. Jadi bentuk be yaitu is, am, are, was, were, been tergantung bentuk kata kerjanya. Jadi is, am, are itu ada di verb 1, kemudian was, were ada di verb 2, kemudian been ada di verb 3. Itu perubahan bentuk dari verb 1, verb 2, dan verb 3 yang mana be termasuk kata kerja tak beraturan. Untuk macam-macam kata kerja yang tidak beraturan bisa dilihat sendiri, bisa search di Google. Banyak sekali contohnya, tinggal cari dan dipahami. Bukti bahwa be merupakan kata kerja bisa dilihat di Oxford Dictionary. Penjelasan ini saya tekankan karena ada beberapa anggapan bahwa kalau ada kalimat seperti she is at home, ini bukan kalimat karena menggunakan is, yang kalimat itu jika menggunakan kata does. Jadi persepsi seperti itu perlu kita hilangkan. Karena selama ada verb dan subjek, walaupun kita menggunakan verb is, tapi contoh kalimat she is at home itu namanya hanya kalimat. Jadi untuk menghindari kebingungan dalam memahami kalimat dalam bahasa Inggris, kita perlu memahami 2 hal. Pertama, pahami dulu subjek. Macam-macam subjek yang terdiri dari pronoun dan juga noun itu syarat dari subjek. Kemudian untuk kata kerja, ada banyak kata kerja, jadi tidak harus does saja atau tidak harus is saja. Namun kata kerja yang berasal dari be yaitu
Is, am, are, was, were, been disebut kata kerja dan menjadi syarat dalam membuat atau menyusun sebuah kalimat. Baik, saya rasa itu saja penjelasan saya tentang sentence yang mana lebih detail dijelaskan pasangan subjek dan kata kerja. Jadi di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang soal di tes keempat di halaman 73. Ya, the question of number 1 is the government to lower its deficit substantially in 2022. Nah, the answer is B, has decided. Kenapa B? Why B? Because has decided ini artinya telah memutuskan. Nah, kata has decided ini adalah suatu kata kerja yang sudah terjadi di masa lampau dan relevan dengan masa yang akan datang. Jadi has decided ini menunjukkan bahwa satu kalimat itu sudah terjadi di masa lampau. Kan artinya nomor 1 ini kan pemerintah untuk menurunkan defisitnya secara substansial pada tahun 2022. Nah, jadi jawabannya adalah B, has decided, telah memutuskan. Begitu. Jadi pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan defisitnya secara substansial pada tahun 2022. Begitu. Lalu yang kedua, the question of number 2 is working at a human rights organization like a lifelong career in fighting for the common good of all people, but the reality is far from the ideal. The answer is C, because may seem ini adalah suatu kata yang menyatakan kalau ini tuh memprediksi memprediksi suatu yang terjadi saat ini. Jadi may seem kan artinya mungkin tampak, mungkin terlihat. May mungkin, seem dari kata see terlihat, mungkin kelihatan gitu. May seem mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Desa Yuda dengan NIM 014. Di sini saya akan menjelaskan tes 4 atau dengan kelompok genap. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 3 dan juga 4. Di sini yaitu Australian Regional Town and Kampung Indonesia. Untuk jawaban saya adalah Delta, becomes. Karena becomes digunakan dalam bahasa Inggris sebagai bentuk jamak dari kata kerja become, yang artinya menjadi. Ketika subjeknya adalah orang ketiga tunggal atau he, she, it, atau nama orang. Nah, di sini Australian Regional Town merupakan subjek ketiga tunggal yang mana menjadi sebuah noun. Kemudian untuk yang nomor 4 adalah people bla 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 mastering China's bla 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 them understand norms, culture and policies. And the answer is A. Believe will help. Karena di sini adalah A merupakan opsi paling terbaik karena will be help dan our belief salah karena pada soal nomor 4 merupakan active sentence bukan passive voice. Kemudian will be helpful juga kurang masuk karena di sana ada kata them dan seharusnya jika menggunakan will be helpful itu berhenti di situ. Kemudian dilanjut them and bla bla bla. Sehingga nomor 4 jika diartikan jadi orang-orang percaya kalau menguasai bahasa Cina akan membantu mereka dalam memahami norma, budaya, dan kebijakan. Baik, di sini saya akan menjawab soal halaman 44 teks 4 nomor 5. Soalnya yakni some people listening to music
while working? Nah, jawabannya adalah A, like. Kenapa jawabannya like? Karena dalam kalimat ini some people adalah subjek jamak, sehingga kata kerja yang digunakan harus sesuai dengan subjek jamak. Kata like adalah bentuk kata kerja yang tepat untuk menunjukkan kebiasaan atau hal yang disukai oleh orang banyak, yakni bisa dikatakan jamak. Nah, jadi kalimat lengkapnya adalah beberapa orang suka mendengarkan musik saat bekerja.